Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Fitriana. Saya dari kelas B2KB Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kewirausahaan saya yang berjudul entrepreneur. Hal pertama yang harus kita ketahui tentang entrepreneur adalah pengertian dari entrepreneur tersebut. Entrepreneur adalah seseorang yang menjalankan dan mengembangkan bisnisnya dengan penuh inovasi. Seorang entrepreneur tidak hanya mengembangkan dan mengelola bisnisnya saja, tetapi mereka juga mengambil resiko yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Keuntungan yang akhirnya mereka dapatkan dalam jumlah besar bisa dianggap sebagai imbalan dari hasil kerja keras mereka. Menjadi seorang entrepreneur itu tidak mudah, sama seperti dengan profesi-profesi lainnya, seperti tidak semua orang bisa menjadi dokter, tidak semua orang bisa menjadi pilot, tidak semua orang bisa menjadi polisi, bahkan seorang entrepreneur pun juga tidak semua orang bisa menjadi seorang entrepreneur. Jika kalian ingin menjadi seorang entrepreneur, kalian harus memiliki 4 skill yang harus dimiliki oleh entrepreneur. Skill yang pertama adalah skill berbicara. Skill berbicara ini sangat penting dalam dunia entrepreneur karena seorang entrepreneur itu harus bisa menjualkan idenya, menjual konsepnya, menjual produknya kepada para konsumen maupun kepada para investor. Skill berbicara ini kalau misalkan kita tidak gunakan dengan baik, maka bisnis yang akan kita kelola itu pun tidak akan berjalan dengan baik juga. Jadi skill berbicara ini tidak hanya dalam omongan saja, tidak dalam hanya perkataan saja, tapi kalau misalkan kalian jago menulis, misalkan kalian bisa nih menulis di sosial media, di Instagram, bisa mendeskripsikan produk-produk yang kalian jual di Instagram atau di Shopee atau di akun sosial media lainnya. Itu tuh bisa menjadi poin plus juga untuk dalam entrepreneur. Yang kedua ada skill manajemen waktu. Skill manajemen waktu ini juga penting karena seorang entrepreneur ini bekerja tidak terlalu terikat dengan waktu, karena mereka bisa saja bekerja itu 24 jam bahkan lebih. Jadi tidak sama dengan halnya seorang karyawan di kantor yang biasanya itu terikat oleh waktunya. Biasanya itu kan mereka bekerja itu 8 jam, tetapi kalau seorang entrepreneur itu tidak terikat oleh waktu karena mereka itu bisa saja bekerja lebih dari jam yang telah ditentukan oleh kantor atau di perusahaan-perusahaan lainnya. Karena seorang entrepreneur itu bisa menciptakan ide di mana saja, bahkan ketika mereka sedang berada di dalam mobil, berada dalam pesawat, di mana saja, mereka tuh bisa menciptakan ide-ide baru yang cemerlang gitu. Jadi tidak terlalu berkaitan dengan waktu dan tidak fokus ke dalam tempat di mana saja, bahkan mereka sudah bisa mendapatkan ide-ide yang cemerlang. Nah, seorang entrepreneur tuh biasanya tuh karena mereka juga sibuk banget, biasanya mereka akan merekrut karyawan, meng-hire orang lain untuk merealisasikan ide-ide yang telah mereka pikirkan, telah mereka konsepkan untuk menjadi nyata. Jadi seorang entrepreneur itu biasanya itu tidak membeli waktu, tetapi mereka itu membeli waktu orang lain. Jadi mereka akan meng-hire orang lain untuk merealisasikan ide-idenya. Yang ketiga itu ada skill finansial. Nah, skill finansial ini biasanya kalau seorang entrepreneur itu ketika mendapatkan keuntungan, mereka tidak langsung membayar tagihan atau foya-foya atau jalan-jalan atau kemana. Biasanya mereka akan mengalokasikannya terlebih dahulu, keuntungan yang mereka dapatkan ke dalam tabungan, ke dalam investasi atau reinvest kembali perusahaannya. Jadi tidak sama dengan pedagang. Biasanya kalau misalkan seorang pedagang itu antara modal dengan keuntungannya itu, antara modal dan kebutuhan pribadinya itu biasanya dijadi satu. Seharusnya buat modal, tetapi malah digunakan untuk menjadi kebutuhan pribadi, sehingga modal yang ingin digunakan tidak ada karena sudah dipakai untuk kebutuhan pribadi. Yang keempat itu ada skill mindset atau pola pikir. Skill mindset ini penting juga. Jika kalian tidak memiliki mindset yang kuat, maka tidak bisa berjalan baik juga untuk perusahaan atau bisnis yang telah kalian jalani. Contohnya itu seperti ikan air tawar ditaruh ke dalam ikan air tawar dan ikan air laut. Kalau misalkan ikan air tawar ditaruh di dalam laut, otomatis mereka itu nggak bakal bisa bertahan lama. Sama halnya dengan ikan air laut kalau ditaruh di
air tawar juga mereka tidak bisa bertahan dengan lama. Itu bisa terjadi di karyawan yang mempunyai bisnis. Kalau misalkan mereka mindsetnya tidak kuat, otomatis bisnis yang mereka akan jalankan itu juga tidak berjalan dengan baik, tidak berkembang dengan baik. Biasanya itu kalau misalkan seorang karyawan mempunyai bisnis tetapi mindset tidak kuat, mereka akan kembali ke dalam perusahaannya. Jadi kalau misalkan kalian belum ada jiwa entrepreneurnya, ya udah lebih baik menjadi karyawan yang baik saja di perusahaan daripada kalian tidak memiliki pekerjaan sama sekali. Itulah 4 skill entrepreneur yang harus dimiliki. Selain itu ada juga ciri-ciri dari entrepreneur. Ciri-ciri dari entrepreneur itu yang pertama bersikap dan berpikir positif, yang kedua berpikiran terbuka, yang ketiga mampu menyelesaikan masalah. Mampu menyelesaikan masalah ini juga sangat penting karena banyak kompetitor di luar sana yang pasti bakalan berkembang terus-menerus untuk mempertahankan bisnis mereka. Yang keempat itu ada selalu fokus. Yang kelima ada berani mengambil risiko dan mampu menciptakan peluang bisnis. Dalam menciptakan peluang bisnis itu tidak hanya fokus ke dalam satu bidang bisnis saja. Kalau misalkan bisnis yang pertama sudah lancar, misalkan bisnis restoran, kalian mungkin bisa mencoba untuk bisnis lain, bidang bisnis lain. Contohnya itu seperti membuka dunia fashion atau otomotif atau lain-lainnya, bisnis-bisnis lainnya yang belum kalian pernah coba. Selanjutnya ada contoh dari entrepreneur, yaitu ada ecopreneur, yaitu orang yang bergerak dalam bidang bisnis dengan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan. Yang kedua ada artpreneur, orang-orang yang hadir dengan ide-ide kreatif dalam bidang seni. Artpreneur ini kalau misalkan kalian jago menyanyi, jago menari, jago melukis, ini bisa menjadi peluang bisnis kalian juga, menjadi peluang cuan juga. Kalau misalkan kalian jago menyanyi, kalian bisa buka sanggar. Kalau misalkan jago nari bisa buka sanggar. Kalau misalkan jago nyanyi bisa buka les vokal. Kalau jago melukis, kalian bisa menjual hasil lukisan kalian ke akun-akun sosial media seperti di Shopee, di Tokopedia, di Instagram, dan lain-lainnya. Yang ketiga ada foodpreneur. Foodpreneur itu orang yang bergerak dalam bidang bisnis makanan. Foodpreneur itu bukan hanya misalkan kalian punya restoran terus kalian jual makanan-makanan. Itu foodpreneur juga bisa dalam dunia YouTube. Kalau misalkan kalian punya YouTube terus kalian bikin channel khusus makanan, misalkan channel mukbang atau ASMR atau vlog tentang makanan, kalian tuh juga bisa memberikan informasi kepada orang-orang mengenai makanan apa yang kalian makan lalu divideokan. Tapi kalian juga bisa mendapatkan cuan yang lebih juga dari hasil video yang kalian upload juga. Yang keempat itu ada sociopreneur. Sociopreneur itu mendapatkan keuntungan dan juga untuk kegiatan sosial yang menghasilkan banyak manfaat bagi orang lain di sekitarnya. Sociopreneur ini contohnya itu seperti perusahaan masker. Perusahaan masker itu pada saat zaman COVID tahun lalu, COVID itu kan sangat meningkat dan masker itu sangat berpengaruh di dalam kehidupan masyarakat, sehingga membuat COVID di tahun ini menurun tingkatnya, tidak terlalu melonjak seperti tahun kemarin berkat orang-orang yang rutin memakai masker untuk berjaga jarak. Jadi hand sanitizer juga berguna dalam kehidupan kita setelah COVID kemarin. Jadi jadi perusahaan masker itu seperti sociopreneur, dia mendapatkan keuntungan tetapi bermanfaat banget buat kehidupan di masyarakat, sehingga COVID di tahun ini kan sangat menurun banget. Bahkan di berita juga sudah diberitahukan bahwa PPKM katanya sudah selesai. Selanjutnya ada tipe-tipe entrepreneur. Tipe-tipe entrepreneur itu yang pertama ada the world changer. The world changer adalah pengubah dunia. Pada tipe ini, entrepreneur adalah seorang yang membangun bisnis untuk membuat dunia menjadi lebih baik. Mereka percaya bahwa bisnisnya dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat. Itu sama halnya dengan sociopreneur.
Jadi karena kita rajin memakai masker sehingga COVID itu menurun sangat drastis. Yang kedua itu ada The Survivor. Entrepreneur tipe The Survivor bisa kamu lihat contohnya pada kisah seorang pegawai atau karyawan yang berani memilih untuk resign agar bisa membuka usahanya sendiri. Biasanya mereka ini merasa tidak cocok dengan pekerjaan yang sudah mereka jalani. Oleh karena itu, The Survivor ingin membangun bisnis dan mempunyai usahanya sendiri. Mereka ingin bebas dari financial freedom-nya. Nah, biasanya itu kalau misalkan The Survivor itu mereka bekerja itu untuk mendapatkan modal atau sudah jenuh banget dengan kerjaan, akhirnya pengen tidak terlalu terikat dengan waktu dan akhirnya membuka bisnis yang mereka sukai. Yang ketiga itu ada The Visionary. The Visionary adalah seseorang yang memiliki ide-ide inovatif. Mereka mampu berpikir out of the box untuk menciptakan sesuatu yang tidak dipikirkan oleh orang lain. The Visionary tidak hanya berfokus pada permasalahan saat ini, namun mereka juga berharap agar bisnisnya bertahan di masa depan. Contohnya itu seperti internet ya kalau menurut saya, karena out of the box banget gitu, menciptakan internet yang sangat bisa mengubah dunia yang tadinya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu segalanya karena tinggal ketik saja di Google. Atau Facebook juga yang kayak tadinya kita harus mengirim surat lewat pos, tapi kita sekarang bisa di sosial media saja atau kayak di WhatsApp atau di Facebook tinggal chattingan saja ke orang yang ingin kita kirimkan pesan. Yang keempat ada The Strategy. The Strategy adalah orang yang sangat paham dengan bidang bisnisnya. Mereka tahu semua detail dengan bidang tersebut dari hal terkecil sampai dengan besar. Nah, biasanya ini udah lama banget nih menjalankan bisnisnya, sudah bertahun-tahun. Jadi mereka paham betul hal-hal yang harus dilakukan. Misalkan kalian punya bisnis di dunia otomotif, di dunia mobil gitu. Oh, kalau misalkan mobil ini rusak, yang diperbaiki tuh ininya, harus ditambah ininya gitu. Biasanya seperti itu. Selanjutnya ada perbedaan entrepreneur dan entrepreneurship. Entrepreneur adalah seseorang yang menjalankan bisnis sampai meraih dengan penuh ide kreatif dan inovatif. Kalau entrepreneurship, proses atau tahapan dari penerapan ide kreatif, inovatif, dan imajinatif demi menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dalam dunia bisnis. Selanjutnya ada manfaat entrepreneurship. Manfaat entrepreneurship itu berpeluang untuk meraih keuntungan tak terbatas. Biasanya itu kalau kalian udah terjun di dunia entrepreneur, kalau sudah mencoba bisnis yang satu ini, pasti kalian ingin mencoba ke bisnis-bisnis yang lainnya. Contohnya misalkan sudah membuka bisnis fashion, oh saya udah punya bisnis fashion nih, saya ingin mencoba bisnis otomotif atau salon, atau kalian punya hobi atau gimana, bisa dijadikan peluang cuan juga atau menjadi peluang bisnis juga. Selanjutnya ada berpeluang untuk melakukan sebuah perubahan. Ketiga ada berpeluang untuk mengendalikan nasib sendiri, berpeluang melakukan hal yang disukai dan senang dalam mengerjakan bisnisnya. Nah ini tuh biasanya kalau orang-orang yang punya hobi, kayak misalkan hobi nyanyi, hobi punya mobil gitu, hobi main mobil atau main motor gitu, biasanya bisa juga dijadikan sumber cuan juga. Kalau misalkan kalian hobi nyanyi nih, kalian bisa buka les vokal atau upload di YouTube gitu kan. Suara kalian itu bisa juga berpotensi untuk menjadi peluang cuan juga. Yang selanjutnya ada berpeluang mencapai potensi seutuhnya dan berpeluang mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas usahanya. Berpeluang mendapatkan pengakuan dari masyarakat atas usahanya itu kalau misalkan kalian sudah mempunyai nama baik yang sudah besar gitu kan. Kalau setiap kalian ingin meluncurkan produk-produk baru, biasanya itu orang-orang itu langsung berpikiran kayak, oh brand ini ingin mengeluarkan produk baru loh gitu. Biasanya mereka akan berbondong-bondong, bahkan rela mengantri panjang untuk mendapatkan produk yang akan kalian keluarkan, karena mereka sudah mengetahui kalau misalkan produk-produk dari kalian itu bagus loh gitu. Contohnya itu misalkan perusahaan Apple gitu. Padahal perusahaan Apple itu iPhone 14 aja belum keluar, tapi
orang-orang tuh sudah menanti-nanti banget, sudah menunggu-nunggu banget. Biasanya tuh kalau misalkan pengen diluncurkan itu biasanya orang-orang tuh sudah pada mengantri berbaris untuk membeli pengeluaran produk baru dari iPhone tersebut, karena mereka sudah percaya kalau misalnya iPhone ini bagus gitu kan, iPhone ini berguna gitu, iPhone ini stylish gitu. Jadi dianggapnya itu kalau misalnya nama kalian sudah baik, pasti orang-orang juga akan berbondong-bondong mencari produk yang akan kalian keluarkan tersebut. Segitu pengertian dan penjelasan dari saya mengenai entrepreneur. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.